Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okrama Fitri dengan NIM 19160101007. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan melakukan pengolahan data, uji asumsi klasik dan interpretasi hasil dari persamaan simultan. Sebelum masuk ke pengolahan datanya, alangkah baiknya kita mengetahui judul, kerangka konseptual, variabel endogen dan eksogen, terus bentuk persamaan dari kasus contoh soal ini. Baik, di sini saya akan melakukan suspend. Di sini sudah nampak wordnya bahwa judul pada kasus soal ini yaitu seorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Untuk kerangka konseptualnya nampak di sini bahwa neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2 dan nilai tukar Y3. Jadi untuk ini kita akan mencari persamaan di tiap-tiap Y1, Y2, Y3. Untuk mendapatkan hasil persamaannya, maka dapat kita lihat melalui teori bahwa untuk mencari neraca transaksi berjalan atau Y1, yaitu harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, dan inflasi X6. Untuk mencari pertumbuhan ekonomi atau Y2, dapat kita cari melalui investasi hasil langsung X3, pengelolaan pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, dan jumlah uang beredar X7. Sedangkan untuk mencari nilai tukar, dapat kita cari melalui teori yaitu pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, dan suku bunga X9. Maka dari kerangka konseptual ini dapat kita lihat variabel endogen dan eksogennya, di mana variabel endogen di sini yaitu neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, dan nilai tukar Y3. Untuk variabel eksogennya yaitu ada 9 buah, yaitu harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, dan suku bunga. Untuk mencari hasil uji identifikasi persamaan simultan. Suatu persamaan dapat dikatakan teridentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut, di mana dapat kita tentukan rumusnya K besar kurang K kecil tandanya besar, sama dengan besar kecil M kecil kurang 1. Di mana K besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dalam model. K kecil yaitu jumlah predeterminat variabel dalam persamaan yang diestimasi. Dan M kecil yaitu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Untuk ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan, jika K besar kurang K kecil besar dari M kecil kurang 1 disebut over identified. Jika tandanya sama dengan disebut exact identified. Jika tandanya kecil disebut under identified. Untuk itu maka kita lihat di tiap persamaan Y-nya yaitu persamaan untuk kebersamaan neraca transaksi berjalan. Di sini ada K besarnya X1 sampai X9, K kecilnya X1, X2, X4, X5, dan X6, dan kecilnya Y1, Y2, Y3. Jadi setelah kita cari maka terdapatlah over identified. Begitupun untuk persamaan pertumbuhan ekonomi Y2 dan untuk persamaan nilai tukar Y3 sama-sama over identified. Yang selanjutnya yaitu bentuk persamaan ekonometrik persamaan simultan berdasarkan judul penelitian ini. Jadi berdasarkan kerangka konseptual ini kita dapat menentukan persamaan dari Y1, Y2, dan Y3. Untuk mencari persamaan Y1 yaitu Y1T sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Y2T ditambah beta 2 log Y3T. Kenapa kita beri log di sini? Karena variabel Y3T merupakan tidak dalam bentuk persen, sehingga diberilah tanda log.
ditambah beta 3x1t ditambah beta 4x2t ditambah beta 5x4t ditambah beta 6x5t ditambah beta 7x6t ditambah error time 1. Untuk mencari persamaan Y2T sama dengan beta 8 ditambah beta 9Y1T ditambah beta 10 log Y3T ditambah beta 11X3T ditambah beta 12X4T ditambah beta 13X5T ditambah beta 16X6T ditambah beta 15X7T ditambah error time 2. Untuk mencari persamaan Y3 yaitu kita beri tanda log dalam kurung Y3T sama dengan beta 16 tambah beta 17Y1T ditambah beta 18Y2T ditambah beta 19X4T ditambah beta 20X5T ditambah beta 21X6T ditambah beta 22X8T ditambah beta 23X9T ditambah error time 3. Ini merupakan konsep dari kasus permasalahan yang akan kita lakukan pengolahan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengolahan data, uji asumsi klasik dan interpretasi hasil data, persamaan simultan pada tugas kali ini. Yang pertama akan dilakukan suspend. Kita suspend dulu sebelumnya kita buat tahun awal yaitu 1960, tahun akhirnya 2020. Kita klikkan OK. Setelah itu kita ambil quick, kita ambil empathy group. Lalu kita ambil datanya. Di sini sudah ada datanya, yaitu kita copy saja. Setelah itu langsung saja kita pastekan. Ini merupakan data yang akan kita olah. Di sini ada Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Kita closekan saja. Kita delete, yes. Kita untuk mencari persamaan Y1, kita klik quick, kita ambil estimate equation. Lalu dari sini kita masukkan persamaan Y1, di mana persamaan dari Y1 yaitu Y1 K Y2 log dalam kurung Y3 X1 X2 1 X2 X4 X5 X6. Lalu di instrumen listnya kita buatkan file semua variabel eksogennya yaitu dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Kita tekan OK. Di sini sudah ada jendela dari persamaan Y1. Sebelumnya kita simpan dulu dengan cara freeze name persamaan Y1. Kita tekan OK. Setelah itu kita lakukan interpretasi hasil dari persamaan Y1 ini. Di sini sudah ada variabelnya, sudah ada nilai koefisiennya, sudah ada nilai probabilitasnya, R-square, dan probability F statistik. Langsung kita masuk saja pada interpretasi hasil dari nilai
angka konstanta variabel yang C. Yang di sini sudah ada angkanya itu 8,64. Artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64 pada saat Y2, Y3, X1, X2, X3, X2, X4, X5, dan X6 sama dengan 0. Untuk variabel yang interpretasi hasil dari Y2 dilihat dari nilai probability-nya. Di sini nilai probability-nya yaitu dia besar dari 0,05 sehingga dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Untuk Y3 nilai probability-nya 0,05 sehingga di sini kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Untuk X1 nilai probability-nya 0,449 besar dari 0,05 tidak signifikan terhadap Y1. X4-nya untuk X4 yaitu besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan terhadap Y1. Untuk X5 dia signifikan karena besar dari 0,05. Untuk X6 juga tidak signifikan terhadap Y1 sehingga karena nilai probability X6 0,3432 besar dari 0,05. Untuk interpretasi hasil dari R-squared yaitu di sini sudah ada nilainya 0,646545. Dari nilai ini kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 ini sebesar 64,6545%. Untuk mencari sisanya dikurangi dengan 1 juta sehingga didapatkan sisanya 35,3455%, ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Untuk mencari hasil, untuk interpretasi hasil uji simultan atau uji F dilihat dari nilai prof F statistik yaitu 0,00241. Angka ini tingkat kepercayaannya 95% atau nilai A-nya 5%, 0,05, sehingga nilai ini kecil dari 0,05. Artinya variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Setelah kita lakukan interpretasi hasil persamaan Y1, kita lanjut ke uji asumsi klasiknya. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas kita klik residual, kita pilih histogram. Ini merupakan hasil uji normalitas persamaan Y1 dengan nilai yang akan kita interpretasikan dilihat dari probability sebesar 0,438015. Angka ini besar dari 0,05 sehingga terdistribusi normal. Untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu kita ambil di view, kita residual, yaitu uji heteroskedastisitas. Oke. Ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Hasil uji ini di sini nampak angkanya sebesar 0,7324. Angka ini besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas. Yang untuk uji yang ketiga dari persamaan Y1 yaitu autokorelasi dengan cara residual, serial. Oke. Di sini sudah ada uji autokorelasi dengan nilainya 0,0088. Angka ini kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan tidak adanya mengandung autokorelasi. Untuk uji yang keempat yaitu multikolinaritas pada persamaan Y1 dengan cara kita close-kan dulu. Yes, kita ambil quick, kita ambil close statistik korelasi. Kita masukkan persamanya Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Oke,
sampaikan. Dari hasil ini, dari sini sudah nampak adanya korelasi antar berbeda variabel, di mana korelasi ini dari angka ini menunjukkan bahwa tidak ada angka yang melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti antar variabel. Setelah melakukan uji asumsi klasik ini, langsung saja kita masuk ke persamaan Y2. Cara mencarinya sama dengan cara yang pertama, yaitu kita pasang dulu untuk mencari persamaan Y2. Kita ambil quick, kita ambil estimate equation, kita masukkan persamaan Y2-nya. Y2, Y1 log dalam kurung Y3, X3, X4, X5, X6, X7. Kita masukkan semua variabel eksogen. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Setelah itu kita tekan OK. Ini merupakan hasil uji ini merupakan jendela hasil persamaan Y2. Sebelumnya kita simpan dulu base name persamaan Y2. Oke. Dari hasil persamaan Y2 ini kita lihat juga variabel, nilai koefisiennya, probability, nilai R square, nilai proof F statistik. Untuk yang pertama, interpretasi yang pertama yaitu kita interpretasikan nilai angka dari variabel C, yaitu dilihat dari angka 0,-79,22. Yang artinya Y2 sebesar min 7922 pada saat Y1 sampai X7 ini sama dengan 0. Untuk interpretasi hasil Y1 dilihat dari nilai probability-nya. Namun setelah dilihat kembali bahwa antara Y1 sampai X7 itu memiliki nilai probability yang besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini dari nilai Y1 sampai X7 tidak terdapat tidak signifikan terhadap Y2 karena angkanya ini semuanya besar dari 0,05. Untuk nilai S-score-nya itu sebesar mungkin 2,070488. Artinya kontribusi variabel yang Y1 sampai X7 ini terhadap Y2 sebesar min 207,0488%. Untuk sisanya itu 792,9512% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Untuk interpretasi hasil uji F terlihat nilai signifikannya yaitu dengan nilai min 724386 dengan tingkat kepercayaan A sama dengan 5%. Dengan variabel eksogen tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Setelah kita lakukan interpretasi hasil ini, kita lanjut ke uji asumsi klasik persamaan Y2. Pertama, uji normalitas persamaan Y2. Dengan cara klik view, pilih residual, kita pilih histogram. Ini merupakan tabel beserta pun keterangan dari hasil uji normalitas persamaan Y2 yang akan kita interpretasikan nilai probability-nya yaitu 0,560632. Angka ini merupakan angka yang besar dari 0,05 sehingga dikatakan terdistribusi normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas persamaan Y2 dengan cara quick view residual heteroskedastisitas. Kita tekan OK. Setelah itu kita interpretasikan nilai heteroskedastisitasnya dengan melihat
sini sudah ada nilainya 0,1770. Nilai ini besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi dengan cara klik residual secara serial. Setelah itu oke. Dari hasil ini sudah nampak bahwa nilai autokorelasinya itu dilihat dari R squared yaitu 0,0193. Angka ini kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan adanya autokorelasi. Yang keempat yaitu uji multikoliniaritas dari persamaan Y2 dengan cross. Kita ambil quick, kita ambil grup statistik, korelasi. Korelasinya kita masukkan Y1, Y3, 1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7. Dari angka korelasi ini, korelasi antar variabel yang berbeda, yaitu dilihat dari angka-angka ini tidak ada angka yang melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multi antar variabel. Setelah melakukan uji asumsi klasik dan interpretasi hasilnya juga dari persamaan Y2, langsung saja kita masuk ke persamaan Y3. Kita delete dulu. Setelah itu kita klik quick, kita ambil group estimate equation, kita masukkan persamaan Y3. Log Y3 log Y3 C Y1 Y2 X4 X5 X6 4 X5 X6 X8 X9. Setelah itu kita masukkan, kita pilih to stack less squares. Kita masukkan instrumen listnya semua variabel exogen 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Setelah dimasukkan semua variabelnya, kita tekan OK. Di sini ada kesalahan dikit, lalu kita perbaiki. Setelah itu kita tekan OK. Ini merupakan jendela hasil dari persamaan Y3. Sebelumnya kita simpan dulu, freeze. 6. Persamaan Y3. Kita OK-kan. Setelah kita OK-kan, kita lakukan interpretasi hasilnya dengan melihat variabelnya, koefisien, probability dari variabel, nilai S-square-nya, nilai prop F statistiknya. Langkah awal kita interpretasikan dulu angka konstanta dari variabel C yaitu 17,22 yang artinya Y3 sebesar 17,22. Pada saat Y1 sampai X9 ini sama dengan 0. Yang untuk interpretasi hasil Y1 yaitu dilihat dari nilai probability-nya besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan terhadap Y3. Nilai Y2, variabel Y2, nilai probability-nya 0,6338 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan terhadap Y3. Begitupun dengan X4 yang tidak signifikan terhadap Y3, namun di X5 itu signifikan terhadap Y3 karena nilai probability dari X5 itu 0,008 kecil dari 0,05. Sedangkan untuk X6 yaitu besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan terhadap Y3. Dan untuk X8 nilai probability-nya yaitu 0,0132 yaitu kecil dari 0,05 sehingga dia signifikan terhadap Y3. Dan X9 yaitu tidak signifikan karena nilai
probability X9 besar dari 0,05. Setelah itu kita lanjut ke nilai R squared, di mana nilai R squared yaitu 0,801694. Artinya kontribusi variabel Y1 sampai X9 ini terhadap Y3 sebesar 80,1694%, untuk sisanya yaitu 19,8306%, ditentukan oleh faktor di luar persamaan Y3. Untuk hasil uji F-nya terlihat nilai signifikan, di mana nilai di sini yaitu 0,00001 dengan tingkat kepercayaannya A sama dengan 5%, dengan variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap Y3. Setelah kita interpretasikan ini, kita lakukan uji asumsi klasik dari persamaan Y3 dengan cara klik Q, kita ambil residual, kita ambil untuk uji normalitasnya, kita ambil histogram. Ini merupakan hasil dari uji normalitas persamaan Y3. Di sini yang kita interpretasikan yaitu nilai probability-nya, di mana nilai yang ini 0,581662 yaitu besar dari 0,05 sehingga terdistribusi normal. Yang uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan cara view, ambil residual, kita klik heteroskedastisitas, setelah itu kita tekan OK. Nah, setelah tekan OK akan muncul jendela heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas persamaan Y3 yang akan kita interpretasikan yaitu nilai S-squared-nya dengan angka 0,0696, yang mana angka ini besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas. Untuk yang uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi, yaitu dengan cara view, residual, serial. Oke. Ini merupakan hasil uji autokorelasi persamaan Y3, di mana hasil uji ini yang akan kita interpretasikan yaitu nilai R squared-nya yaitu 0,0010. Angka ini kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan adanya autokorelasi. Untuk yang uji yang terakhir yaitu uji multikoliniaritas persamaan Y3 dengan cara cross. Yes. Kita ambil quick, kita ambil grup statistik, kita ambil korelasi. Kita buatkan persamaan dari yang tadi, yaitu Y2, Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, 9. Setelah itu kita tekan OK. Ini merupakan hasil uji multikoliniaritas persamaan Y3. Di sini nampak besaran angkanya adanya korelasi antar variabel yang berbeda, di mana besaran angkanya tidak ada yang melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji multikoliniaritas persamaan Y3 ini tidak terdapat multi antar variabel. Cukup sekian itu pengolahan data, uji asumsi klasik dan interpretasi hasil dari data persamaan simultan. Kita delete dulu. Setelah itu kita stop suspend. Mungkin itu pengolahan data dari persamaan simultan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.